5. Solusi atau masalah. Power tends to corrupt. Absolute power, corrupt absolutely. Lord Acton. Minyak dan monopoli. Pertamina pada saat itu mempunyai apa yang disebut dengan mining right, hak pemegang kuasa penambangan. Pertamina diberi hak untuk mengelola seluruh wilayah kerja pertambangan, WKP, di seluruh Indonesia. Lalu ada economy right, hak menjalankan fungsi badan usaha, suatu hak yang diberikan pada badan usaha untuk menjalankan fungsi keekonomiannya. Pertamina sebagai perusahaan yang bergerak di industri hilir migas, melakukan kegiatan pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan. Pasal 6 ayat 2 UU nomor 8 tahun 1971 menyebutkan bahwa Pertamina boleh melakukan perluasan usaha sepanjang masih ada hubungannya dengan minyak dan gas bumi. Pasal ini, pasal karet, yang membuka jalan bagi Pertamina untuk melakukan bisnis-bisnis di luar minyak dan gas. Dengan dasar itu, Pertamina menjadi satu-satunya badan usaha yang mendapat penunjukan langsung dari pemerintah untuk mendistribusikan BBM ke seluruh Indonesia dan masyarakat. Kondisi itu berlangsung cukup lama, sejak dari Perpu nomor 44 1961 sampai dengan diundangkannya UU Migas nomor 22 2001. Selama itulah masyarakat cuma punya satu pilihan dalam menggunakan BBM, yaitu yang didistribusikan oleh Pertamina. Kenyataan itu menjadikan konsumen tak sempat lagi menilai kinerja badan penyelenggara pasokan minyak dan gas itu. Pemerintahan Orde Baru yang mengambil alih pemerintahan Orde Lama dan mewarisi situasi perekonomian dan politik yang parah, dengan segera mengambil langkah drastis untuk mengendalikan situasi. Strategi demi menstabilkan politik dalam negeri segera ditegakkan guna melakukan pemulihan di segala bidang, dalam waktu yang singkat. Untuk mempertahankan stabilitas politik nasional, pemerintah menekankan stabilitas pasokan dan harga, termasuk di dalamnya adalah harga BBM, maka pemerintah, melalui Pertamina, melakukan segala upaya, all out, agar BBM harus selalu tersedia di seluruh wilayah Indonesia, tepat waktu, dan dengan harga yang terjangkau. Disinilah lalu timbul apa yang disebut praktik monopoli oleh badan usaha itu dan dimulainya praktik subsidi BBM. Konsep kerjasama. Dalam menjalankan kewenangannya, Pertamina menerapkan dua model pengelolaan. Model pertama, Sistem Technical Assistance Contract, TAC, dan Joint Operation Agreement, BADI, JOA-JOB. Untuk mengelola ladang-ladang minyak dan gas yang telah beroperasi dan diambil alih pengelolaannya dari kontraktor lama. Pertamina menyerahkan pengelolaan ladang minyak dan gasnya ke kontraktor baru, yang kemudian menyediakan modal dan teknologi. Hasilnya dibagi antara Pertamina dengan kontraktor. Sedangkan pada sistem JOA-JOB, Pertamina dan kontraktor, secara bersama-sama, mengelola ladang minyak dan gas milik Pertamina. Sistem TAC atau JOA-JOB ini baru berkembang setelah meledak krisis Pertamina pada 1975. Pasca krisis, Pertamina tak lagi diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Seluruh penerimaan Pertamina harus disetorkan ke negara melalui rekening pemerintah di Bank Indonesia, dan untuk membiayai operasionalnya, Pertamina mesti mengajukan rencana kerja ke pemerintah, dan anggarannya masuk ke dalam skema APBN. Akibatnya, Pertamina tak memiliki modal untuk mengelola ladang-ladang minyak dan gas yang dikuasakan kepadanya. Untuk itulah Pertamina melakukan kerjasama dengan para kontraktor minyak dan gas nasional melalui skema TAC atau JOA-JOB. Jadi, dua skema tersebut ditempuh semata-mata karena Pertamina tidak memiliki modal dan teknologi untuk mengelola ladang-ladang minyak dan gasnya. Menjadi pertanyaan, mengapa Pertamina memilih bekerja sama dengan kontraktor nasional, yang juga tak memiliki modal dan teknologi? Ini akan menjadi jelas jika kita melihat siapa saja kontraktor nasional yang menjadi mitra Pertamina dalam sistem TAC atau JOA-JOB. Semuanya adalah perusahaan yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Model kedua, Pertamina boleh menjalin kerjasama dengan kontraktor asing melalui sistem Production Sharing Contract, PSC. Untuk mengelola ladang-ladang minyak yang dikuasakan kepada Pertamina dan belum dieksplorasi. Dalam praktiknya, kewenangan ini kemudian dikelola oleh Badan Pengusahaan dan Pembinaan Kontraktor Asing, BPKA, sebuah badan yang berada di dalam Pertamina. Dalam skema ini, semua biaya eksplorasi ditanggung oleh kontraktor asing. Sebab eksplorasi merupakan kegiatan yang sangat padat modal dan tinggi risikonya.
Sementara peluang untuk menemukan cadangan minyak dan gas mungkin hanya 10%. Tingginya risiko dan lantaran Pertamina tidak memiliki modal dan teknologi, maka pemerintah minta Pertamina mengambil risiko seminimal mungkin, kalau bisa tidak usah mengambil risiko sama sekali. Jadi, semua biaya ditanggung oleh kontraktor asing. Nanti, semua biaya yang telah dikeluarkan itu ditagihkan ke Pertamina. Dari sini kemudian lahirnya konsep cost recovery, yaitu pembayaran kembali oleh pemerintah atas semua biaya yang telah dikeluarkan kontraktor PSC dalam usahanya mencari minyak. Jadi, dalam sistem PSC ini Pertamina hanya bertindak sebagai administratur dan tidak turut atau tak dominan secara fisik dalam urusan operasional. Langkah atau kebijakan ini terbukti menjadi kesalahan strategi Pertamina, kalau tidak mau menyebut kesalahan strategi pemerintah. Pertamina menjadi tidak punya pengalaman sama sekali dalam mengelola kegiatan eksplorasi, terutama yang berskala besar dan berteknologi tinggi, misalnya pengeboran laut dalam. Petronas, perusahaan minyak Malaysia, juga meniru sistem PSC Pertamina, menyerahkan pengelolaan ladang-ladang minyak dan gasnya ke kontraktor asing. Tapi Petronas belajar dari kesalahan sistem PSC Pertamina, dan Petronas berani menanggung risiko dengan ikut berinvestasi, bahkan sampai 20%, dan ikut menangani operasi. Dengan demikian Petronas punya pengalaman dalam kegiatan eksplorasi dan mengelola ladang-ladang minyak dan gas. Belakangan Pertamina dibolehkan berpartisipasi melalui apa yang dikenal dengan Indonesia Participation, IP, sampai dengan 10%. Namun, tidak jelas apa alasannya Pertamina tak kunjung merealisasikan IP yang menjadi haknya itu. Sebenarnya posisi Pertamina dalam sistem PSC ini tidak sepenuhnya independen. Misalnya, untuk penentuan ladang-ladang minyak dan gas yang baru, Pertamina mesti mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan. Untuk penunjukan kontraktor asing, Pertamina mesti mendapat persetujuan Presiden melalui Menteri Pertambangan. Sejak awal pembentukannya, Pertamina sudah mengantongi berbagai pengecualian perlakuan. Dalam melaksanakan tugasnya, jajaran direksi Pertamina diawasi oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari Menteri Pertambangan, Menteri Keuangan, dan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Akan tetapi, Ayat 3 Pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 1971 menyebutkan bahwa dalam hal jajaran Dewan Komisaris tidak berhasil mencapai kata sepakat, pengambilan keputusan akan dilakukan oleh Presiden. Kalimat, mendapat persetujuan Presiden, dan ayat 3 itu membuat jajaran direksi Pertamina yang kala itu dipimpin oleh Ibnu Sutowo memiliki akses langsung Presiden. Sebaliknya, Presiden juga memiliki akses langsung ke Pertamina. Dalam bukunya yang ditulis Ramadan KH yang berjudul Ibnu Sutowo, Giliran Saya Bercerita, Ibnu menulis, saya tetap secara rutin melapor ke Presiden, sebab semua mesti mendapat persetujuan Presiden. Akses langsung ini membuat Pertamina dan Ibnu Sutowo menjadi sangat kuat. Presiden Soeharto bisa memerintahkan Pertamina untuk melakukan ekspansi di luar industri minyak dan gas, seperti membangun pabrik baja Krakatau Steel dan pabrik pupuk terapung Ataka di Kalimantan Timur. Pertamina masuk ke bisnis properti dengan membangun kawasan perumahan Taman Patra di kawasan Kuningan, Jakarta, dan bahkan kawasan Otorita Batam. Pertamina juga membangun rumah sakit serta bisnis penerbangan melalui Pelita Air Service, dan bahkan membangun gedung Binagraha yang kemudian menjadi tempat Presiden Soeharto sehari-hari berkantor. Semua proyek ini dibiayai oleh dana-dana non-budgeter atau di luar APBN. Sebetulnya dengan model bagi hasil tersebut, masih ada peluang bagi Pertamina untuk mendapatkan perolehan yang lebih besar. Misalnya, dari sistem THC dan Jewa Job Pertamina masih bisa mendapatkan porsi 40%. Ini jumlah yang tidak sedikit. Dari sistem PSC, bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor asing adalah 85% dibanding 15%. Jadi, yang wajib disetor Pertamina adalah 60% dari jatah pemerintah yang 85% tadi. Bagian Pertamina bisa jadi lebih besar jika dalam negosiasi dengan kontraktor asing, Pertamina bisa mengusulkan bagi hasil yang lebih baik. Misalnya, 87,5% untuk pemerintah 12,5% merupakan jatah kontraktor asing. Sayang peluang tersebut kurang dimanfaatkan. Malah yang terjadi, Pertamina dengan berani, tidak menyetorkan hak pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 8 Tahun 1971. Keberanian Pertamina itu yang membuat Widjojo Nitisastro berang.
Wijojo adalah salah satu anggota Dewan Komisaris Pertamina yang juga Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri, Equin, sekaligus Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Richard Robinson dalam buku Nya Indonesia, Theory of Capital, 2009, mencatat, rezim Orde Baru memang menjadikan Pertamina sebagai sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Misalnya, sepanjang tahun 1970-an, sekitar 50% pendapatan negara bersumber dari Pertamina. Memasuki awal 1980-an, porsi pendapatan negara dari minyak dan gas meningkat lagi menjadi hampir 70%. Jadi, APBN memang menjadi sangat tergantung pada Pertamina. Lalu, apa jadinya jika Pertamina tidak menyetorkan penerimaannya ke pemerintah? Pemerintah pasti tidak berkutik, tak bisa menyusun dan merealisasikan APBN. Jadi, rencana pembangunan 5 tahun, Repelita, yang disusun pemerintah, dipimpin oleh Widjojo, berantakan. Inilah rupanya yang membuat Widjojo Nitisastro berang dan mencuatkan isu adanya pertentangan antara Pertamina yang dipimpin oleh Ibnu Sutowo dan kalangan teknokrat yang dipimpin oleh Widjojo dan kawan-kawan. Kondisi ini menjadi sorotan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, IMF, yang pada periode awal Orde Baru banyak berperan membantu menyusun strategi pembangunan Indonesia. Bank Dunia menilai Pertamina ibarat negara dalam negara. Ada dugaan Bank Dunia dan IMF turut berperan dalam kegagalan Ibnu Sutowo memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan di Amerika Serikat kala itu. Krisis minyak. Bagaimana kira-kira gambaran situasi dan kondisi Indonesia saat itu, dari semula tak berdaya, mendadak menjadi kaya raya bergelimang dolar sebagai akibat berkah minyak bulan Oktober 1973. Kalau pada awal 1970-an harga minyak cuma 1,67 dolar per barel, akibat perang yang meletus pada 6 Oktober 1873, harga dengan cepat naik menjadi 3,65 dolar, dan terus meroket mencapai 12 dolar per barel pada awal 1974. Kenaikan itu masih merambat menjadi 13,5 dolar, dan meroket karena dipicu revolusi Iran 1979, menjadi 35 dolar per barel. Perumpamaan apa yang tepat untuk menggambarkan Pertamina? Pertamina yang didirikan pada 1968, sebagai hasil gabungan 3 perusahaan minyak, PN Permina, PN Permigan, dan PT Pertamin, dalam tempo cepat berubah dari sekumpulan usaha dunia ketiga menjadi konglomerasi besar dan mencapai puncaknya pada pertengahan dekade 70-an sebagai perusahaan minyak terbesar ke-200. Untuk Indonesia, keberhasilan itu menggemparkan. Meski terlihat besar, penting, dan canggih, itu hanya kulit luarnya saja. Radius Prawi, Roh Pergulatan Indonesia membangun ekonomi. Kulit luar bernilai miliaran dolar ini menimbulkan impresi yang berlainan. Tampak gemerlap di permukaan, padahal di bawah permukaan tak punya sistem, kontrol, manajemen, tenaga ahli, serta pengalaman yang memadai. Pada 1967, Soeharto terpilih sebagai Presiden RI kedua dan memperoleh mandat untuk memimpin negeri. Dengan dukungan dari Washington, Soeharto mulai mendorong investor asing masuk ke Indonesia untuk meningkatkan GNP. Perbankan Jepang dan Amerika dengan kelompok Citibank sebagai leader mulai berdatangan ke tanah air dan memberikan pinjaman, khususnya untuk membiayai megaproyek di sektor minyak dan gas bumi. Pemerintah Orde Baru mulai membawa perubahan yang signifikan dalam mengontrol kegiatan dan aktivitas industri sektor minyak dan gas nasional. Pertamina menjadi tak terkendali. Sistem kontrak kerjasama PSI menjadikan perusahaan minyak nasional itu sebagai badan regulator. Pertamina menjadi malas dan transfer teknologi berjalan lambat, kalau tidak bisa dikatakan jalan di tempat. Penerimaan hasil penjualan minyak dan gas bumi dikontrol Pertamina dan tidak disetor ke negara. Pertamina memang dapat meningkatkan produksi migas Indonesia lebih dari 1 juta barel per hari. Tetapi, seperti telah dijelaskan di depan, dalam perjalanannya, bisnis Pertamina melebar keluar dari bisnis inti, seperti membangun hotel dan real estate, rumah sakit, lapangan golf, dan membeli pesawat-pesawat jet penumpang dan helikopter melalui anak perusahaannya, mendirikan pabrik pupuk, dan besi baja, yang tidak ada hubungannya dengan migas. Pertamina menjadi perusahaan konglomerasi yang bergerak di seluruh bidang. Tidak ada satupun badan pemerintah atau badan regulator yang mengatur dan mengawasi, karena Pertamina adalah badan regulator.
Pertamina ibarat perusahaan pribadi yang dikelola dengan gaya gemerlap di negara yang memiliki pendapatan cuma 200 as dolar per kapita waktu itu. Kalangan perbankan dan investor tidak pernah mempunyai gambaran yang jelas bagaimana kedudukan Pertamina sesungguhnya. Pemerintahan di dalam pemerintahan, perumpamaan itu pas untuk Pertamina. Bahkan mungkin Pertamina lebih berpengaruh dibandingkan pemerintah pada saat itu. Ibnu Sutowo menjadi raja minyak di negeri ini. Pribadi Ibnu Sutowo membuat terpukau dan kagum banyak kalangan bisnis dunia. Ide-idenya mempesona. Ibnu Sutowo seorang yang tegas, pintar, terbuka, pengambil keputusan yang berani, dan negosiator ulung. Seorang bankir asing menggambarkan Ibnu Sutowo dalam melakukan bisnis dealing tidak seperti pada umumnya orang Indonesia. Keramahannya bak orang California, jauh lebih ramah, santun, dan sopan daripada orang Indonesia pada umumnya, dan sangat menghormati setiap individu yang ditemuinya. Reputasi dan kondisi yang seperti itu, membuat banyak pelaku pasar berlomba memberikan berbagai fasilitas pendanaan dalam jumlah besar. Ibnu Sutowo, dengan posisi tawar sebagai penguasa cadangan minyak, dapat dengan mudah mencari berbagai fasilitas pembiayaan dan mendapatkan dana dari pasar global dengan kondisi dan persyaratan yang ringan. Kalangan perbankan Jepang dan Amerika dibuatnya kalang kabut untuk sekadar mendapatkan tanda tangan Ibnu Sutowo. Pasar bahkan bersedia menurunkan standar persyaratan bank untuk Ibnu Sutowo, tanpa memikirkan risiko dan pemaparan, exposure, kredit Pertamina. Mabuk sesaat, kata orang, membuat Pertamina tidak berhati-hati, prudent, kurang konservatif dan profesional dalam mengelola proyek-proyeknya, termasuk dalam pembelian kapal-kapal tankernya. Belum lagi jelas bagaimana skema pendanaannya, Ibnu Sutowo dengan agresif memesan kapal tanker dan memulai pembangunan proyek tersebut. Lalu, dari mana dananya? Pertamina menerbitkan promissory notice yang ditandatangani oleh Ibnu Sutowo, semacam surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat sebagai jaminan atas pendanaan suatu proyek kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut pada saat yang disepakati. Setelah dihitung, total promissory notice yang diterbitkan Pertamina mencapai 10,5 miliar as dolar. Ini jumlah yang tidak sedikit. Begitu banyak promissory notice yang diterbitkan Pertamina, dan di antaranya diborong oleh Bruce Rappaport, raja tanker asal Swiss, yang disebut-sebut menjadi salah satu penasehat bayangan Ibnu Sutowo. Sampailah pada 1972, sebuah laporan dari kedutaan Amerika Serikat menyatakan kekhawatirannya pada pinjaman Pertamina yang terlalu besar, melebihi keperluan untuk membiayai proyek minyak dan gas bumi yang dimilikinya. IMF yang diminta pemerintah RI untuk memberikan fasilitas pinjaman siaga pun mulai bertanya dan mengonfirmasikan ke beberapa negara mengenai jumlah utang Indonesia dan mengingatkan bahwa eksposur utang Indonesia telah melampaui batas. Misteri jumlah utang luar negeri Indonesia akhirnya terungkap dan Gubernur Bank Sentral, Rahmat Saleh, berupaya keras membatasi aliran dana. Upaya itu gagal, dan Bank Sentral tidak mampu menahannya meskipun telah menetapkan batas pinjaman kepada Pertamina. Rahmat Saleh mengeluh dan kecewa melihat kegagalan tersebut. Tibalah petaka itu. Bulan Oktober 1973 krisis minyak terjadi. Dolar Amerika terjun bebas karena Nixon gagal memenuhi permintaan emas de Gaulle. Dengan hancurnya dolar Amerika, dunia dengan segera memberlakukan sistem nilai tukar mengambang, meninggalkan sistem fixed exchange rate. Pelaku pasar segera mengambil langkah pengamanan. OPEC segera mengumumkan kenaikan harga minyaknya dari 2 as dolar menjadi 15 as dolar untuk setiap barelnya. Dengan kenaikan harga minyak yang seperti itu, maka dana yang berasal dari migas beralih dikuasai negara-negara Timur Tengah. Jadilah apa yang disebut zaman petrodolar. Perbankan dunia mengalami kesulitan dan krisis likuiditas. Pasar sindikasi kredit dunia was-was dan menjadi tidak likuid. Dampak lainnya, produksi minyak mengalami penurunan. Mustahil kini bagi Ibnu Sutowo memperoleh pendanaan dalam jumlah besar untuk refunding pendanaan baru jangka panjang. Begitu pula dengan kontraktor PSC Pertamina. Cash flow internal tidak cukup dan tidak bisa diandalkan lagi untuk membiayai dan mendukung produksi. Masih belum putus asa, Ibnu Sutowo mendekati negara-negara OPEC untuk mencari dukungan. Namun ini pun tidak berhasil. Dia pantang menyerah. Pada bulan Oktober 1974, Ibnu Sutowo terbang ke Gothenburg, Swedia, untuk meluncurkan supertanker minyak yang diberi nama Ibnu.
Lagi, perayaan peluncuran tersebut dirancang oleh sahabat keuangan Ibnu Sutowo, Bruce Rappaport. Tidak main-main, perayaan itu diikuti dengan acara bermain golf bersama dengan juara dunia, Arnold Palmer, Gary Player, dan Sam Snead. Pada 1974, krisis likuiditas terus melanda dan kondisi perbankan memburuk. Bank Herstatt dan Franklin jatuh pailit dan ini membuat para bankir jadi semakin berhati-hati. Otoritas bank sentral di seluruh dunia melakukan pengawasan ekstra ketat. Bulan Februari 1975, Pertamina akhirnya ambruk. Pertamina dinyatakan gagal bayar bunga pinjaman kredit yang sebenarnya kecil saja, cuma 40 juta US$ dari sebuah bank kecil pula di Texas, Amerika Serikat, yaitu The Republic National Bank of Dallas. Bank ini datang ke Indonesia tanpa bekal pengetahuan yang cukup tentang Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Sebagai leader, bank ini khawatir karena menanggung beban tanggung jawab ke seluruh peserta sindikasi dan mengancam Pertamina untuk menyatakan default, one prestasi, dan menyeret Pertamina ke pengadilan. Ancaman ini cukup serius karena dengan adanya klausul cross default, maka semua kasus pinjaman Pertamina dan perjanjian kredit di luar bank ini otomatis juga dianggap default. Ini bisa mengakibatkan seluruh pinjaman dan kredit Indonesia juga default dan kolaps. Kedutaan Amerika turun tangan menenangkan kalangan perbankan dan meyakinkan bahwa Pertamina dapat diselamatkan. Para diplomat AS di Washington mengirimkan berita itu ke seluruh kantor pusat perbankan dunia. Tetapi, upaya Washington gagal. Seluruh pinjaman tetap dianggap default dan Pertamina harus melunasinya segera. Tibalah giliran pemerintah turun tangan. Bank sentral sekarang harus memikul tugas berat menyelamatkan Pertamina tanpa tahu jumlah utang dan kewajibannya terhadap pasar perbankan dunia. Akhirnya diketahui bahwa utang Pertamina mencapai 10 miliar US$, sebanding dengan jumlah total cadangan pemerintah Indonesia waktu itu. Utang tersebut seluruhnya harus dibayar dalam waktu 6 bulan. Memenuhi instruksi penyelamatan Pertamina, Rahmat Saleh, Gubernur Bank Indonesia waktu itu, mengambil langkah tegas dan mengundang 3 bank investasi termasyhur selaku advisor RI, yaitu Lazard Freres dari Paris, Kuhn Loeb dari New York, dan Warburg dari London, agar berkolaborasi sebagai advisor bailout dan debt management untuk pemerintah Indonesia. Rahmat Saleh juga berupaya mendekati bank investasi Morgan. Semula Morgan tidak tertarik dan berusaha menjauhi kasus ini. Tetapi setelah melewati negosiasi yang berliku-liku, keras dan menyakitkan, akhirnya Morgan bersedia mengelola sindikasi dan berupaya menghimpun dana dari berbagai bank dan meminjamkan dananya kepada pemerintah RI sebesar 850 juta US$. Sementara cadangan pemerintah digunakan untuk membayar utang Pertamina. Untuk menghindarkan pemerintah agar tidak kolaps, OPEC membantu melakukan bailout untuk Indonesia. Dimulainya restrukturisasi besar-besaran Pertamina oleh pemerintah, antara lain dengan membersihkan, memotong semua kerajaan bisnis yang ada, dan menetapkan agar Pertamina fokus pada kegiatan dan aktivitas migas saja. Di tengah-tengah krisis, Ibnu Sutowo tidak tinggal diam. Dengan temuan cadangan gas yang besar, dia melakukan lobi ke Washington untuk memperoleh kontrak penjualan LNG jangka panjang dari pemerintah Amerika Serikat, yang bisa dijaminkan untuk memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai drilling sumur-sumur gas produksi dan pembangunan fasilitas produksi pelabuhan, dan transportasi tanker. Upaya Ibnu Sutowo berhasil sehingga pemerintah dapat membayar sebagian utangnya. Tidak ada bank yang rugi karena semuanya terbayar, rakyat yang harus menanggungnya karena pemerintah harus mencari pinjaman lagi untuk menutupinya. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Upaya Ibnu Sutowo tetap tidak berhasil menutupi kebobrokan Pertamina yang sejak saat itu dianggap menjadi sarang korupsi. Pemerintah menemukan dokumen yang menunjukkan keterlibatannya dalam melakukan transaksi untuk keuntungan pribadinya sehingga memaksa Soeharto memecatnya. Korupsi telah menggurita di seluruh tingkat dan lini Pertamina. Tidak ada satupun lembaga pemerintah yang mengontrolnya. Beruntung bagi Ibnu Sutowo, Komisi Pemberantasan Korupsi waktu itu belum dibentuk. Ibnu Sutowo dicopot dari jabatannya di Pertamina dengan meninggalkan kewajiban, liabilities, sebesar 10,5 miliar US$. Presiden Soeharto, dalam pidato pengantar RAPBN 1976-1977 menyampaikan apa yang terjadi di Pertamina. Menurutnya, Pertamina gagal memperoleh pinjaman luar negeri untuk membiayai sejumlah investasinya.
Meski begitu tak ada sanksi hukum untuk Ibnu Sutowo. Dalam pembelaannya beberapa puluh tahun kemudian, Ibnu Sutowo menyatakan bahwa krisis Pertamina terjadi bukan semata-mata karena buruknya pembukuan, longgarnya pengawasan, atau terlalu berani berspekulasi, melainkan juga karena adanya kesalahan dalam strategi pembangunan. Misalnya, Bank Dunia menyarankan agar pemerintah tidak membangun pabrik pupuk baru, karena diperkirakan akan terjadi kelebihan pasok pupuk di dunia. Namun, pemerintah dan Pertamina bersikeras tetap membangun pabrik pupuk di Kalimantan Timur. Ibnu Sutowo mengungkapkan, pada tahun 1973 timbul gejala kekurangan pupuk dunia, yang menunjukkan bahwa ramalan Bank Dunia keliru. Dalam bukunya, Ibnu Sutowo memaparkan apa yang menjadi penyebab, sehingga Pertamina sampai mengalami krisis. Ia mempertanyakan soal Bamest International yang tidak mencairkan pinjamannya. Kata Ibnu Sutowo, tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa utang jangka panjang yang perjanjiannya sudah kami teken tidak bisa cair. Maka, kacaulah kami. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa pinjaman jangka panjang itu tidak bisa kami dapatkan? Siapa yang menghalang-halangi? Siapa yang menjegal? Apa sebabnya? Saya tahu, para teknokrat itu ada hubungan dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan IG. Dan, di belakang Bank Dunia dan sebagainya itu ada perusahaan-perusahaan minyak raksasa. Ibnu Sutowo, saatnya saya bercerita. Untuk mengusut dugaan korupsi di Pertamina, Presiden Soeharto membentuk tim Komisi 4 yang terdiri dari Wilopo, I.J. Kasimo, Anwar Cokroaminoto, dan Herman Yohanes. Hasilnya, Komisi 4 melaporkan adanya beberapa penyimpangan, Tempo, 23 Juli 2001. Dalam biografi J. Kasimo, tertulis adanya serangkaian catatan hitam Pertamina hasil investigasi Komisi 4. Antara lain, Pertamina tidak membayar pajak sepanjang 1958 hingga 1963. Pada 1967 dan 1968 Pertamina juga menunggak pajak senilai 6,8 miliar rupiah serta belum menyetor 55% uang hasil penjualan minyak ke kas negara. Tim ini juga menyoroti soal rangkap jabatan Ibnu Sutowo di berbagai perusahaan. Selain itu, Komisi 4 juga menemukan adanya simpanan uang Pertamina di bank-bank asing. Setelah proses talangan pemerintah ke Pertamina, bailout, terbuka kasus lain, yaitu adanya pertikaian harta karun milik asisten dan tangan kanan Ibnu Sutowo, Ahmad Tahir yang melibatkan keluarga almarhum dengan pemerintah. Istrinya yang tinggal di Swiss, Kartika Tahir melakukan klaim terhadap dana yang ditempatkan pada rekening deposito atas nama pribadi Ahmad Tahir sebesar kurang lebih 80 juta US dolar di Bank Sumitomo, Singapura. Pemerintah berusaha mendapatkan dana itu kembali. Setelah 12 tahun melakukan perburuan di pengadilan Singapura, akhirnya Pertamina menang dalam perkara itu dan pengadilan menginstruksikan Sumitomo mengembalikan dana tersebut ke Pertamina. Perubahan dasar. Kasus demi kasus tak berhenti mendera Pertamina. Setelah era reformasi pada 1998, Pertamina, yang telah berubah status menjadi BUMN, tetap menjadi sapi perah banyak kepentingan. Presiden Megawati menunjuk Syafruddin Tumenggung, Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN, menjadi komisaris Pertamina. Segera setelah ditunjuk menjadi komisaris Pertamina, Tumenggung tancap gas, memimpin direksi Pertamina menangani kasus kapal tanker VLCC, Very Large Crude Carrier, yang baru dibeli Pertamina dengan harga obral. VLCC itu diperlukan Pertamina untuk melakukan distribusi minyaknya ke berbagai tujuan di seluruh penjuru dunia. Sebagaimana diketahui harga pasar untuk sebuah VLCC baru pada saat itu adalah 140 juta US dolar. Tapi kedua, VLCC baru tersebut dijual obral 50% dengan harga 140 juta US dolar saja. Pertamina kebobolan sebesar 140 juta US dolar. Kasus itu kini menguap hilang tidak berbekas di Kejaksaan Agung. Selain kasus di atas, pada saat BP Migas didirikan dan Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN, dibubarkan pada 2003, Syafruddin Tumenggung mengalihkan aset Trans-Pacific Petrochemical, TPPI, dengan membentuk perusahaan patungan antara pemerintah dan kelompok Tuban Petro. Perusahaan ini mengalihkan 30% saham TPPI kepada Pertamina dan PT Perusahaan Pengelola Aset, sebelumnya bernama BPPN.
Sebagai catatan, PPA didirikan pemerintah pada 27 Februari 2004 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 untuk melaksanakan pengelolaan aset ex-BPPN yang tidak berperkara hukum. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan itu, Menteri Keuangan RI dan Direktur Utama PPA menandatangani Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 untuk jangka waktu 5 tahun, dan untuk selanjutnya dapat diperpanjang masing-masing untuk jangka waktu 1 tahunan. Proyek terpadu kilang petrokimia Tuban pada awalnya murni dikelola swasta. Sebagai dampak dari krisis moneter yang melanda Asia pada 1998, proyek Tuban yang dibangun melalui pinjaman dolar itu kelimpungan. Manajemen TPPI lalu minta agar pemerintah turun tangan. Singkatnya, proyek ini masuk program restrukturisasi pemerintah, dan untuk meneruskan kembali, Pertamina diminta untuk turun tangan membantu. Lalu disusunlah skema bisnis yang rumit dan melibatkan banyak pihak. Dengan skema tersebut, TPPI bisa memperoleh garansi kredit dari pemerintah untuk menjamin kewajiban dan pinjaman eksternal TPPI sebesar 600 juta AS dolar. Dengan mekanisme itu, Pertamina diwajibkan untuk menjaminkan produk low sulfur waksi residu (LSWR) kepada konsorsium investor Jepang senilai 600 juta AS dolar untuk membiayai penyelesaian proyek ini. Sebenarnya, Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972, menyatakan bahwa BUMN dan BUMT tidak diizinkan memberikan penjaminan atas pinjaman luar negeri dalam bentuk apapun kepada sesama BUMN, BUMT, atau badan usaha swasta. Setelah melalui perundingan yang alot dan menyakitkan, diputuskan bahwa dalam kasus ini tidak ada mekanisme penjaminan kecuali transaksi bisnis semata. Hal ini diperkuat oleh legal opinion penasehat hukum Kartini Mulyadi. Kasus lainnya adalah Karaha Bodas. Sebenarnya kasus ini awalnya murni sengketa bisnis biasa. Pada 1994, Pertamina menjalin kontrak kerjasama dengan nilai investasi 264 juta AS dolar dengan investor listrik swasta, yakni Karaha Bodas Co. LLC, KBC, dalam proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTP, Karaha Bodas yang terletak di Desa Sukamenak, Kecamatan Wanaraja, Garut, Jawa Barat. Proyek PLTP ini meliputi sejumlah titik lokasi dengan luas wilayah 19 hektare di sekitar Gunung Karaha dan Telaga Bodas. Proyek yang bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan energi panas bumi yang bersih dan ramah lingkungan ini ditargetkan selesai dibangun dalam waktu 5 tahun. PLTP ini diharapkan akan menghasilkan listrik dengan kapasitas 120 MW, yang terdiri dari 6 unit power plant X20 MW, dengan jangka waktu konsesi 30 tahun. Pada bulan November 1994, KBC menandatangani 2 jenis kontrak. Pertama, kontrak operasi bersama, Joint Operating Contract, OC, antara kontraktor dan Pertamina yang mewakili pemerintah. Pertamina bertanggung jawab terhadap manajemen operasi, sedangkan kontraktor bertanggung jawab untuk memproduksi energi panas bumi di daerah kontrak dan mengkonversi energi menjadi listrik atau mengirimkan panas bumi atau listrik. Listrik dari proyek ini kemudian dijual pada kontrak penjualan energi dan PLN berkewajiban membeli listriknya. Kedua, kontrak penjualan energi, Energy Sales Contract ESC, dengan Pertamina dan PLN. Pertamina bertindak sebagai penjual dan PLN sebagai pembeli energi panas bumi. Dalam kontrak ini disepakati bahwa periode produksi untuk mengirimkan energi panas bumi dari masing-masing unit 43 tahun. Kasus PLTP Karaha Bodas dipicu oleh krisis ekonomi pada 1997. Tanggal 20 September 1997, Presiden Soeharto, atas rekomendasi International Monetary Fund, IMF, mengeluarkan Kepres Nomor 39, 1997 tentang penangguhan pengkajian kembali proyek pemerintah dan BUMN swasta yang berkaitan dengan pemerintah BUMN yang menekankan, untuk memelihara kelangsungan ekonomi dan secara umum kemajuan ekonomi nasional, perlu dilakukan langkah penanggulangan fluktuasi keuangan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam rangka penanggulangan masalah tersebut, perlu diambil langkah penundaan, peninjauan kembali sejumlah proyek pemerintah, proyek perusahaan negara, dan proyek pribadi yang berhubungan dengan pemerintah dan perusahaan negara. Kepres itulah yang menangguhkan pelaksanaan proyek PLTP Karaha Bodas sampai keadaan ekonomi pulih. Tanggal 1 November 1997,
melalui Kepres Nomor 47/1997, proyek diteruskan, tetapi kembali ditangguhkan berdasarkan Kepres Nomor Mei 1998 tanggal 10 Januari 1998. Pada tanggal 22 Maret 2002, pemerintah, melalui Kepres Nomor 15 Tahun 2002 berniat melanjutkan proyek tersebut. Hal ini didukung pula dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 216K31 MEM 2001 tentang penetapan status proyek PLTP Karahabodas dari ditangguhkan menjadi diteruskan. Akibat ketidakpastian tersebut, pada 30 April 1998 KBC mengajukan gugatan kepada pemerintah RI melalui Departemen Pertambangan dan Energi, Pertamina, dan PLN ke Arbitrase Uncitral, Jenewa, Swiss melalui kuasa hukumnya, sesuai dengan tempat yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak JOC. Pengadilan Arbitrase Jenewa pada tanggal 18 Desember 2000 membuat putusan agar Pertamina dan PLN membayar ganti rugi kepada KBS sekitar 270 juta AS dolar, antara lain untuk denda yang dihitung dari nilai ganti rugi 111,1 juta AS dolar dan hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan, opportunity lost, sebesar 150 AS dolar juta, ditambah dengan bunga 4% per tahun sejak tahun 2001. Pertamina dan PLN dinyatakan melanggar kewajiban kontrak terhadap KBC. Dalam respon ini, KBC melakukan upaya hukum berupa permohonan untuk melaksanakan putusan arbitrase Jenewa di pengadilan beberapa negara, di mana aset dan barang Pertamina berada, kecuali di Indonesia, yakni permintaan pada AS District Court for the Southern District of Texas untuk melaksanakan putusan arbitrase Jenewa. Sementara itu pengadilan Hong Kong memutuskan mengabulkan permohonan sita jaminan KBC terhadap aset dan barang milik Pertamina yang berada di Singapura. Di pengadilan Singapura, KBC meminta semua aset anak perusahaan Pertamina yang berada di Singapura, termasuk Petral. Itu pun belum cukup, dan tanggal 30 Januari 2004, KBC meminta Hakim New York untuk menahan aset Pertamina dan pemerintah RI hingga senilai 1,044 miliar AS dolar. Permintaan tersebut ditolak dan Hakim menetapkan agar Bank of America, BOA, dan Bank of New York melepaskan kembali dana sebesar 350 juta AS dolar kepada pemerintah RI. Dana yang tetap ditahan adalah 15 rekening ajudi catat account di BOA sebesar 296 juta sebagai jaminan. Pada 2007, pemerintah meluncurkan program konversi minyak tanah, disingkat MITAN, ke gas LPG. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban subsidi BBM yang kian memberatkan, sekaligus untuk mendapatkan energi bersih. Selama ini, MITAN mendapat subsidi terbesar, lebih dari 50% anggaran subsidi BBM digunakan untuk subsidi MITAN. Dari tahun ke tahun anggaran ini semakin tinggi, karena tren harga minyak dunia meningkat. Secara teori, pemakaian 1 liter MITAN setara dengan pemakaian 0,57 kg gas LPG. Dengan hitungan sederhana, subsidi yang diberikan untuk pemakaian 0,57 kg LPG akan lebih kecil daripada subsidi untuk 1 liter MITAN. Dengan program itu, pemerintah dapat menghemat triliunan rupiah subsidi BBM per tahun. Selain itu, konversi ke LPG diharapkan menurunkan penyalahgunaan MITAN, dan masyarakat memperoleh energi bersih, menghemat waktu memasak, mengalihkan MITAN untuk keperluan industri, misalnya untuk bahan bakar aftur, dan pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas lingkungan hidup. LPG Pertamina dipasarkan dalam kemasan tabung 3 kg, 6 kg, 12 kg, 50 kg, dan curah merupakan LPG mix, dengan komposisi kira-kira 30% propane dan 70% butane. Varian lain adalah LPG odorless, tidak berbau. Pernyataan Jusuf Kalla ketika masih menjabat Wapres, bahwa program konversi ke LPG kemasan 3 kg bakal menghemat belanja subsidi BBM di APBN sekitar 30 triliun rupiah dengan investasi hanya RPL 5 triliun, tidak ada yang keliru. Kebutuhan minyak tanah di Indonesia pada 2008 sekitar 10 juta liter per tahun yang menyedot subsidi sebesar 65 triliun rupiah per tahun. Program konversi MITAN ke LPG sudah berlangsung 4 tahun. Semula ditargetkan program ini akan mencapai kondisi zero karo pada 2012. Pada akhir 2011 semua MITAN yang dipasarkan tidak disubsidi atau dijual sesuai dengan nilai keekonomiannya. Program yang awalnya banyak yang meragukan ini, telah memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia.
Maklum, program yang akan menjangkau 50 juta kepala keluarga miskin dan 2,6 juta usaha menengah kecil pengguna minyak tanah di hampir seluruh wilayah Indonesia ini memang memiliki magnitude yang besar. Bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi, namun juga dengan aspek sosial dan budaya, serta teknis pelaksanaan konversi energi di lapangan. Mulai tahun 2007 sampai akhir 2010 sudah telah disalurkan lebih dari 4,7 juta metrik ton (MT) LPG. Ini setara dengan penarikan mitan dari pasar sekitar 13 juta kiloliter (KL). Program tersebut telah menghemat anggaran subsidi, yang hingga akhir 2010 telah mencapai Rp25,21 triliun. Nilai penghematan semakin besar sesuai dengan bertambahnya jumlah penyaluran LPG dan penarikan mitan. Saat dimulainya program tersebut pada 2007, anggaran subsidi memang masih mengalami defisit. Penyaluran LPG sebanyak 33.000 MT membutuhkan biaya paket konversi sebesar Rp0,8 triliun. Sedang penarikan mitan 121.000 KL menghemat subsidi sebesar Rp0,6 triliun. Sehingga masih defisit Rp0,2 triliun. Menginjak tahun 2008, volume LPG yang masuk ke rumah tangga mencapai 592.000 MT, dengan biaya sebesar Rp3,62 triliun. Sebaliknya, penarikan mitan meningkat tajam, mencapai 2,2 juta KL yang memberikan penghematan sebesar Rp9,15 triliun sehingga penghematan negara mencapai Rp5,53 triliun. Pada 2009 telah disalurkan LPG sebesar 1,84 juta MT, dengan biaya paket konversi Rp5,87 triliun. Sedang volume mitan yang berhasil ditarik terus naik tajam hingga lebih 2 kali dibanding tahun sebelumnya, mencapai 5,4 juta KL dengan biaya penghematan sebesar Rp2, 79 triliun sehingga negara mampu berhemat Rp6,92 triliun. Pada 2010, mitan yang ditarik mencapai 6,45 juta KL karena jumlah pengguna LPG juga terus naik. Di sini, negara bisa menghemat Rp14,05 triliun dan biaya paket konversi turun menjadi Rp0,9 triliun, sehingga penghematan bersih mencapai Rp2, 96 triliun. Sejak tahun 2008, program konversi itu berhasil mendorong pertumbuhan pembiayaan di sektor lain seperti pendidikan yang menekankan pentingnya alokasi mencapai 20% dari APBN. Program ini juga berhasil mendorong peningkatan alokasi pembiayaan pembangunan di sektor kesehatan. Sebagai gambaran pada 2008, alokasi ke sektor kesehatan mencapai Rp18.420,3 miliar yang diperuntukkan bagi pelaksanaan berbagai program. Selain itu, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah bisa dilakukan lebih leluasa. Karena itulah, sejak tahun 2008 hingga 2010 alokasi sektor pembangunan infrastruktur mengalami kenaikan yang nyata. Sedikit kilas balik. Keberhasilan Pertamina merealisasikan pembangunan kilang LNG ini merupakan salah satu sisi gemerlap era perjuangan Ibnu Sutowo dalam meyakinkan pemerintah, hingga setuju melanjutkan pembangunan proyek itu. Sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan mendasar antara minyak dan gas dalam skema PSC. Minyak, begitu keluar dari perut bumi, secara fisik langsung bisa dipilah-pilah, berapa yang menjadi hak negara dan berapa bagian kontraktor. Lalu bagaimana dengan gas? Jelas berbeda, sebab begitu gas keluar dari perut bumi, gas akan langsung menguap, hilang begitu saja. Jadi memang sulit untuk memilah-milah dan menghitung berapa yang menjadi hak pemerintah dan berapa hak kontraktor asing. Kalau mau dihitung mestinya selagi gas masih tersimpan di perut bumi. Itu lebih memungkinkan. Namun, ini bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 yang menyebut bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Selama gas itu masih tersimpan di perut bumi, gas itu adalah milik negara dan belum bisa dibagi. Jalan buntu. Padahal, prospek bisnis LNG sangat menjanjikan, karena ada investor Jepang sebagai buyer dan investor tradisional, selain Korea Selatan. Belakangan, Cina juga sangat berminat. Pembeli LNG-nya pun sudah ada, yakni perusahaan-perusahaan utilitas asal Jepang. Lalu, bagaimana agar eksplorasi LNG bisa terrealisasi? Setelah keluar dari perut bumi, gas mesti dicairkan terlebih dahulu agar secara fisik bisa terlacak dan bisa dihitung berapa yang menjadi hak pemerintah dan berapa hak kontraktor asing.
Untuk itu mesti ada fasilitas yang bisa mengubah gas menjadi cair. Siapa mau menanggung biaya pembangunan fasilitas itu? Kontraktor asing jelas tidak mau. Di sini kembali Sang Ibnu Sutowo menunjukkan sentuhan emasnya. Dia berhasil meyakinkan pemerintah bahwa skema PSC mesti dimodifikasi agar kita bisa memanfaatkan gas alam yang masih tersimpan di perut bumi. Bagaimana caranya? Dalam skema PSC, semua investasi menjadi tanggungan kontraktor asing. Tapi khusus untuk LNG, negara mesti berinvestasi. Mengapa? Karena menurut pasal 33, gas LNG yang masih di dalam perut bumi dikuasai oleh negara. Jadi negaralah yang harus melakukan upaya apapun untuk mengelolanya. Itulah sebabnya dalam eksplorasi LNG yang pertama, dari total biaya 1.635 juta AS$, Indonesia ikut andil sebesar 418 juta AS$. Sisanya senilai 1.220 juta AS$ ditanggung oleh pihak Jepang. Proyek LNG ini terbilang sukses. Sebab, payout time-nya tergolong cepat. Semula harga LNG cuma sekitar 2 AS$ per kaki kubik. Namun, terjadinya krisis minyak pada 1973 membuat harga minyak melambung, begitu pula dengan harga gas. Pada 1977 harga gas sudah menjadi AS$67 per kaki kubik. Padahal, biaya produksinya tetap 1 AS$ per kaki kubik. Berkat windfall ini investasi pemerintah cepat kembali. Antara kekuasaan dan kesempatan. Kasus cost recovery. Hasil audit PricewaterhouseCoopers, PwC, atas Pertamina periode 1 April 1996 sampai 31 Maret 1998, menemukan betapa rancunya peran BPK sebagai pemegang kuasa pertambangan migas. Tidak ada keharusan melakukan restorasi pada ladang-ladang minyak yang ditinggalkan oleh kontraktor dan keharusan pembayaran premi asuransi ke PT Tugu Pratama Indonesia yang dinilai terlalu mahal, dan lemahnya pengawasan terhadap para kontraktor. Peluang pertama korupsi terbuka dalam proses penunjukan kontraktor untuk menggarap ladang-ladang minyak. Peluang kedua terjadi ketika verifikasi biaya kontraktor sebagai konsekuensi dari sistem PSC di mana Pertamina sebagai pengelola operasi, sementara kontraktor bertanggung jawab menjalankan eksplorasi dan produksi. Di sini, kontraktor juga wajib menyediakan seluruh dana dan peralatan teknis serta menanggung risiko operasional. Biaya inilah yang nantinya diganti oleh Pertamina dalam bentuk bagi hasil produksi setelah diverifikasi oleh BPA. Biaya inilah yang disebut dengan cost recovery. Klausul ini multitafsir, terlebih jika pengawasan dari Pertamina terhadap para kontraktor terlalu longgar. Cost recovery adalah biaya operasi yang bisa dimintakan kembali penggantiannya oleh kontraktor kepada pemerintah, yang meliputi biaya eksplorasi, biaya produksi, termasuk penyusutan, dan biaya administrasi. Termasuk interest recovery. Di dalam komponen biaya ini ada sub-sub biaya yang jumlahnya sangat banyak. Dalam praktiknya, hitungan cost recovery ini sangat berpeluang direkayasa. Kontraktor bisa membuat laporan pendapatan yang terlalu rendah, atau sebaliknya biaya yang terlalu tinggi. Lalu, ada juga praktik pembelian dengan harga yang terlalu tinggi, overpreaching, dari anak usaha atau induk usaha yang ada di luar negeri. Bisa pula, kontraktor menghitung biaya para ekspatriatnya dengan gaji yang terlalu tinggi, atau memasukkan pos-pos biaya yang sering aturannya tak jelas benar. Mengawasi hal-hal semacam ini tentu tidak mudah, terlebih jika Pertamina tidak memiliki pengalaman menghadapi perusahaan multinasional atau mereka yang bertugas di BPK adalah orang-orang yang kurang punya integritas. Inilah benturan yang timbul ketika Pertamina memainkan peran ganda, sebagai operator sekaligus regulator. Temuan PwC yang tak kalah penting adalah kelemahan Pertamina dari sisi akuntabilitas. Untuk perusahaan strategis sebesar itu, Pertamina tak punya teknologi informasi dan prosedur operasi yang memadai untuk menyiapkan laporan keuangan secara tepat waktu dan sekaligus terekonsiliasi dengan unit-unit bisnisnya, termasuk sistem security data guna menjamin kerahasiaan dan menjalankan sistem otorisasi organisasi perusahaan. Sebagai catatan, sampai tahun 2010, Pertamina tak punya sistem database yang mumpuni dan terlindungi. Semua data yang dibuat oleh Pertamina merupakan data perseorangan dan dikuasai secara pribadi. Data-data itu bisa tersebar luas kepada dan oleh siapapun, dan kemudian sebagian data-data itu lenyap terbawa pensiun atau pejabat Pertamina yang meninggal dunia.
Laporan keuangan Pertamina ketika itu juga tak pernah dipublikasikan secara luas, hanya sebatas jajaran Dewan Komisaris Pertamina. Ini menggambarkan upaya untuk menutup perhatian publik terhadap akuntabilitas Pertamina. Sebagai akumulasi masalah di Pertamina, pemerintah akhirnya mencabut UU Nomor Agustus 1971 tentang Pertamina dan menggantinya dengan UU Nomor 22, 2001 tentang minyak dan gas. UU Migas ini bertujuan mengembalikan sejumlah hak istimewa Pertamina kepada negara dan memecah sektor hulu dan hilir minyak dan gas bumi, yang tadinya terintegrasi dan berada di bawah kewenangan Pertamina. Untuk sektor hulu, kewenangannya dialihkan ke tangan BP Migas, sekarang SKK Migas, sementara di sektor hilir di bawah pengawasan BPH Migas. Selama ini publik melihat Pertamina tak bisa berkembang seleluasa perusahaan migas nasional, NOC, atau perusahaan migas dunia, IOC, lainnya. Publik kerap membandingkan Pertamina dengan Petronas, BUMN asal Malaysia. Tabel di atas bisa menjelaskan secara sederhana bagaimana Petronas dan Pertamina berbeda. Aset Petronas hampir 4 kali lipat dari Pertamina. Walaupun rasio laba terhadap revenue Petronas dan Pertamina hampir sama yaitu sekitar 44-45, namun laba bersih Petronas lebih dari 6 kali lipat, dan tingkat produktivitas karyawan Petronas jauh lebih tinggi dari Pertamina. Banyak faktor yang menyebabkan Pertamina jauh tertinggal dibandingkan Petronas. Paradigma lama. Itulah yang membelenggu Pertamina, dan kita semua. Sesuai UU Nomor Agustus 1971, Pertamina punya peluang menjadi operator utama dalam menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan produksi. Realitasnya hal ini tidak terjadi. Tingginya risiko, biaya dalam eksplorasi dan produksi migas serta sisi gelap Pertamina di masa silam membuat pemerintah membatasi Pertamina dalam melakukan investasi. Jadilah, semua kegiatan yang terkait dengan eksplorasi dan produksi, termasuk penyediaan pembiayaan dan teknologinya, dilakukan oleh kontraktor. Pemerintah tak sepenuhnya salah dalam hal ini. Di masa Ibnu Sutowo, apapun dimiliki oleh Pertamina. Hak-hak istimewa apalagi yang tak dimilikinya? Sayang 1000 kali sayang, apa mau dikata? Ibarat sekali lancung ke ujian, ke ujung dunia pun tak dipercaya. Pecahnya krisis Pertamina pada 1975 membawa perubahan drastis sistem pengelolaan migas. Tegas, pemerintah melarang Pertamina menjadi operator. Semua uang Pertamina harus masuk ke pemerintah. Di hulu, Pertamina tak lagi boleh mengambil risiko. Bahkan untuk setiap rencana investasi, Pertamina wajib membuat usulan terlebih dahulu dan diajukan ke pemerintah. Pertamina baru boleh melaksanakan jika telah mendapat izin dari pemerintah. Kebijakan ini lalu menjadi titik balik Pertamina. Tak ada lagi buah karya terobosan Pertamina seperti konsep bagi hasil dahulu. Bayar dulu, urusan bisa nanti. Ibarat pepatah, dimakan bapak mati, tak dimakan ibu mati. Premium akan habis kuotanya pada 23 Desember 2012. Itulah kesulitan pemerintah mengelola anggaran migas. Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan, Pertamina akan menalangi tambahan kuota bahan bakar minyak, BBM, bersubsidi sebesar 1,23 juta kiloliter, KL, sesuai yang diusulkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, dan disetujui DPR. Menkeu menegaskan, penambahan ini tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, APBNP, 2012, sehingga Pertamina harus menalangi penambahan kuota tersebut. Bulan September 2012, Pertamina menyanggupi menutup kekurangan BBM bersubsidi yang pertengahan September lalu telah melampaui kuota 40 juta kiloliter. Pada 2011, pemerintah juga meminta Pertamina menalangi dana subsidi akibat kekurangan kuota 1,2 juta barel per hari. Sampai saat ini Pertamina masih menunggu pelunasan dana tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana hal tersebut di atas bisa terjadi? Mengapa sebuah BUMN harus dibebani menalangi defisit BBM hanya karena alasan tak tercantum di APBN? Bagaimana pemerintah melakukan pengawasan APBN sampai terjadi realisasi konsumsi BBM melampaui kuota? Bagaimana pemerintah dan DPR menyusun dan membuat berbagai asumsi APBN? Terlepas dari Pertamina menyanggupi atau tidak, bukankah semua itu merupakan tugas pemerintah? Dari waktu ke waktu, penerimaan dari sektor minyak dan gas memainkan peran penting bagi pendanaan pembangunan.
Pernyataan SKK Migas bulan Desember 2012 menyebutkan bahwa penerimaan APBN dari sektor migas sebesar 34,62 miliar AS dolar, atau sekitar 28% dari APBNP 2012. Di era Orde Baru, kontribusinya pernah mencapai sekitar 50%, 1970-an, menjadi hampir 70%, 1980-an. Pasca reformasi, hal ini terus berlanjut. Kemudian, penerimaan negara juga dipatok dari setoran dividen. Untuk tahun 2013, misalnya, Pertamina bersama dengan sejumlah BUMN lainnya, ditargetkan menyetor dividen senilai Rp32,4 triliun atau meningkat 6% dari target tahun sebelumnya, termasuk di dalamnya setoran Pertamina sebesar Rp9,4 triliun atau hampir 30-nya. Selain itu, BUMN juga menyetor ke APBN dalam bentuk pajak. Angkanya malah lebih tinggi. Sebagai contoh, pada 2011 saja setoran pajak Pertamina ke APBN mencapai Rp50,9 triliun. Jika dihitung sejak 2006 hingga 2011, total setoran pajak yang sudah dibayarkan Pertamina mencapai Rp265 triliun.